sejarah sekolah Van der Bochten sejak zaman Belanda hingga kini. Ditajamkannya mata dan sosok itu lenyap seketika. Aula sekolah. Bu guru Melati menghentikan langkahnya berkeliling kelas. Ada suara mencurigakan dari luar. Suara yang tidak biasa. Kelas sedang hening. Murid-murid sedang tekun mengerjakan soal matematika. Jangankan suara sekeras itu, suara jarum jatuh saja bisa terdengar nyaring. Penasaran, Bu guru Melati berjalan keluar ruangan. Pas sampai di pintu, suara aneh itu berhenti tiba-tiba. Bu guru Melati memperhatikan sekeliling. Siapa tahu ada kucing yang menggulingkan tempat sampah atau anjing liar yang usil berusaha mengambil sepatu anak-anak murid yang memang ditinggalkan di luar ruangan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda kucing maupun anjing. Bahkan rak sepatu juga masih utuh di tempatnya semula. Mata Bu guru Melati terantuk pada aula yang persis ada di seberang ruang kelas 6 ini. Aula yang besar, aula yang terlihat kokoh karena dibangun pada masa penjajahan Belanda. Hampir semua bangunan tinggalan Belanda kokoh dan kuat. Itu semua sebenarnya lebih pada kesungguhan dalam mengerjakan, bukan karena kepintaran. Aula itu dalam tahap pengerjaan renovasi. Rencananya akan dijadikan ruang kelas tambahan karena sekolah ini kekurangan ruangan. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, ibu guru cantik ini masuk kembali dalam kelas. Hanya untuk terhenti lagi karena suara di belakangnya kembali berbunyi. Bahkan anak-anak murid di dalam bersamaan mengangkat kepala. Masing-masing menajamkan pendengaran. Semakin lama, suara itu malah semakin kencang. Bu guru Melati meletakkan telunjuk di bibir, memberi isyarat agar murid-murid diam. Dengan gerakan mendadak, Bu guru Melati melongokkan kepala keluar. Sekilas bayangan putih kecil berkelebat dan tertangkap sudut mata Bu guru Melati. Namun secepat itu juga menghilang. Ada satu hal yang mengejutkan. Rak sepatu terguling dan sepatu-sepatu berhamburan di lantai. Hati Bu guru Melati berdesir. Bayangan itu menghilang ke dalam aula. Dia sangat yakin dengan penglihatannya. Tak salah lagi. Tapi itu tadi bayangan apa? Lonceng sekolah berbunyi. Murid-murid serempak berkemas dan bersiap pulang. Sudah pukul 4 sore. Perut-perut kecil itu berkeruyukan. Bu guru Melati yang benaknya masih dipenuhi pertanyaan memaksakan senyum melihat kegaduhan yang lucu itu. Setelah anak-anak itu berduyun-duyun pulang, Bu guru Melati membereskan buku dan tasnya. Tersentak kaget karena lagi-lagi suara keras itu muncul di luar ruangan. Tengkuk bu guru ini meremang. Ini tidak normal, pikirnya. Tidak mungkin ini karena ketidaksengajaan. Setengah berlari, bu guru ini hendak keluar ruangan kelas menuju ruang guru yang pasti juga sudah sepi. Ini tadi kelas tambahan bimbingan belajar untuk murid-murid tingkat akhir yang akan ujian nasional bulan depan. Tapi langkahnya otomatis terhenti. Aula sekolah. Dilihatnya pemandangan yang tidak biasa dan mendirikan
bulu roma. Sesosok siluet menghalangi matahari sore berdiri menghadang di pintu. Tidak jelas wajahnya seperti apa, tapi sosok itu adalah sosok anak kecil yang seumuran dengan anak murid kelas 6. Bu Guru Melati berusaha menenteramkan hatinya. Siapa tahu itu murid yang kembali karena ketinggalan sesuatu di kelas. Namun anehnya, sosok itu hanya berdiri saja. Karena membelakangi matahari, Bu Guru Melati benar-benar sulit untuk mengenali. Ditajamkannya mata dan sosok itu lenyap seketika. Sambil terengah-engah karena berlari sekencang yang dia bisa, Bu Guru Melati memasuki ruang guru untuk mengambil kunci motornya di meja. Untuk kesekian kali, Bu Guru ini terpaku. Di kursinya duduk sesosok perempuan berbaju putih menghadap ke arah dinding. Ruangan ini sudah tidak ada orang sama sekali, kecuali perempuan misterius yang tidak dikenalnya itu. Bu Guru Melati hafal semua orang yang ada di sekolah ini. Bu Guru Melati hampir histeris. Kejadian ini tidak bisa diterima nalar. Tadi anak kecil yang menghilang, sekarang perempuan misterius berpakaian putih yang menghadapkan mukanya ke belakang. Sebelum Bu Guru Melati memutuskan harus melakukan apa, perempuan itu memutar kursi dan menghadapkan muka ke arah Bu Guru Melati. Bu Guru Melati menjerit tinggi. Sekarang terlihat jelas perempuan berambut pirang panjang itu tidak berwajah. Meskipun demikian, terlihat jelas air mata membasahi wajah yang polos rata itu. Tubuhnya terlonjak ketika sebuah tangan menyentuh lembut lengannya. Ibu Melati kenapa? Suara berat laki-laki menyadarkan Bu Guru Melati. Dia menoleh dan melihat Pak Samiun berdiri terbengong menatapnya. Penjaga sekolah itu terheran-heran melihat tingkah Bu Guru Melati yang terlihat sangat ketakutan. Diedarkannya pandangan ke ruang guru. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa Bu Guru Melati tadi seperti habis melihat hantu? Bu Guru Melati menghela nafas lega. Tanpa membuang waktu lagi, Bu Guru Melati mengambil kunci motor dan buru-buru menuju tempat parkir di belakang aula. Keesokan harinya, Bu Guru Melati datang lebih pagi. Malam tadi dia mimpi yang sama sekali tidak mengenakan. Dia serasa didatangi oleh seorang wanita ras Kaukasian sambil menggandeng seorang anak perempuan. Perempuan itu berwajah cantik sekali. Tanpa berkata apa-apa, mendorong halus anak perempuan itu ke arahnya. Anak perempuan yang juga cantik sekali, bermuka asli Indonesia dengan mata jernih lebar. Mimpinya memudar dengan cepat ketika azan subuh berkumandang. Tanpa Bu Guru Melati tahu apa arti dari mimpi itu yang sebenarnya. Aula sekolah. Bu Guru Sari menimpali sembari berusaha keras mengingat-ingat. Bu Guru Melati memandangi wajah teman-teman gurunya satu demi satu. Semua tenggelam dalam kisah yang baru saja diceritakannya. Bahkan Bu Guru Indri terdiam 1000 bahasa sambil melamun. Di sudut matanya terbayang buliran air mata. Pak Guru Sukri yang sedari tadi nampaknya acuh tak acuh dengan cerita Bu Guru Melati mendadak berdiri dan melangkah cepat menuju perpustakaan. Sekembalinya dari sana, di tangannya tergenggam sebuah buku lusuh. Diangkatnya buku itu untuk memperlihatkan judul buku kepada semua guru. Sejarah Sekolah Van der Bochten sejak zaman Belanda hingga kini. Pak Guru Sukri membuka sebuah halaman lalu membacanya dengan lantang.
Salah satu kisah tragis sekolah ini adalah ketika Jepang mengambil alih kekuasaan atas Hindia Belanda dari Belanda. Tentara Jepang berniat menjadikan sekolah ini markas tentara. Semua kegiatan sekolah dihentikan. Bahkan pimpinan tentara Jepang berniat memperbesar aula sekolah sebagai pusat komando. Pada saat aula mulai dikerjakan oleh para romusa, seorang guru wanita berkebangsaan Belanda bernama Anne van der Bognen nekat masuk sekolah sambil membawa murid-muridnya, termasuk salah satu murid kesayangannya yang bernama Anissa. Tentu saja tindakan nekat ini dicegah oleh tentara Jepang. Anne bersikeras bahwa anak-anak itu butuh pendidikan. Dia hanya meminta satu ruangan kelas agar bisa dipergunakan. Pimpinan tentara Jepang tidak bisa memenuhi permintaan Anne. Anne bahkan kemudian ditangkap atas tuduhan mengacau. Anne dipenjara di ruang belakang aula yang difungsikan sebagai penjara. Anissa yang memang sudah tidak beribu bapa berkeras ikut Anne di dalam penjara dan tentara Jepang meluluskannya karena tidak tahu mesti berbuat apa kepada anak kecil yang terus menangis dan merengek itu. Syahdan, pada suatu malam, kota kecil itu diguncang gempa berskala besar. Bangunan sekolah itu hanya retak kecil di sana sini. Namun aula yang sedang dipugar ambruk tak tersisa, membawa Anne dan Anissa terkubur di dalamnya. Pak Guru Sukri menghentikan bacaannya, menyaksikan semua guru dalam ruangan itu memenuhi ruangan dengan isak tangis mereka.